harus kita tepungkan. Masanya apa? Untuk menghaluskan, ya. Karena jadi tingkat kehalusan pada pakan ikan itu sendiri akan membantu proses pertumbuhan. Semakin halus bahan baku, semakin bagus daya serapnya. Nah, di samping itu juga karena ikan nggak punya gigi, usus terlalu pendek, dia harus kita masukkan enzim buatan. Ya. Kenapa pakan ikan budidaya ikan boros di pakan? Karena ikan nggak bisa menghasilkan enzim. Nah, selama ini pakan nggak ada enzimnya. Ini baru inovasi baru lagi, namanya enzim itu. Sedangkan enzim nggak bisa dimasukkan waktu formulasi. Ada terkecualinya. Yang bisa dengan suhu tinggi, tahan dengan suhu tinggi, itu namanya Vitase. Itu dari Jerman. Ya mohon maaf, itu saya dapat info semacam itu waktu saya ikut pameran-pameran tingkat Asia Pasifik. Kebetulan saya sendiri sering ikut pameran tingkat Asia Pasifik, ya. Tapi semua fasilitas dari pemerintah, dari kementerian. Itu ya. Jadi setelah penepung, baru kita hitung formulasinya. Mau kita bikinin untuk ikan apa, itu semua beda. Jadi bandeng beda, lele beda, nila beda. Nila pun enggak semua nila sama, dalam artian nila salin sama nila air tawar pakannya beda lagi, karena dia ada urusannya dengan ruang lingkup, ruang hidupnya. Satu di air tawar, satu di air asin. Setelah kita mengetahui tujuannya untuk pakan ikan apa, baru kita hitung formulasinya. Nah, di ikan sendiri itu ada yang pemakan daging, ada yang tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ juga kita baru kembali lagi. Ya, misalkan yang daging, berarti termasuk lele, termasuk apa itu, bawal, itu kan juga daging banyak. Itulah, itu kebanyakan kita harus pakai tepung ikan. Nah, setelah kita mengetahui apa tujuan kita yang kita bikin, baru kita hitung formulasinya. Nah, misalkan kita kan udah ada standarisasi produk pakan, istilahnya SNI. Kalau pakan lele berarti SNI-nya kita di angka 30. 1 nila 20, bandeng berapa. Dari situ juga tidak semua apa namanya semua untuk pakan ikan. Jadi setelah mengetahui itu, baru kita semua tepungkan, menghitungkan formulasi. Setelah kita hitung formulasinya, kita timbang satu-satu, tepung ikan berapa persen, terus tepung apa MBM itu biasanya daging dan tulang, itu berapa persen, tepung jagungnya berapa persen, tepung tapiokanya berapa persen,